Saya tolak 1 miliar, tapi uang itu memaksa untuk datang kepada saya. Seorang teman menelpon mau datang. Dia dulu downline saya di sebuah perusahaan MLM, yang mana saya sudah berhenti berbisnis MLM pada hari itu. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Teman, bisnis apa sekarang? Dan saya pun menjawab, nggak ada. Ya, cuman jualan sehari-hari sambil nyambung hidup. Dan dia pun berkata demikian. Aku mau mampir ya. Besok aku mau ke Jogja lewat Solo. Apa boleh nginep di rumahmu? Dan saya pun menjawab, nginep aja, asal jangan nawarin MLM. Dan dia pun tertawa, gak beranilah, jagoan kamu nolaknya. Dan akhir cerita sebagai informasi, saat saya belum taubat riba, saya berbisnis MLM, dan setiap saya masuk di perusahaan MLM, seringkali jadi leader dengan puluhan ribu jaringan, dan saya sudah keliling mengisi acara semacam sukses seminar. Padahal mobil-mobil saya kredit semua. Itu yang membuat saya lelah. Bertopeng di hadapan orang, pura-pura sukses, tapi sebenarnya mikir terus tiap malam. Sulit untuk tidur gara-gara angsuran-angsuran yang belum terbayarkan, dan segala kepura-puraan ala MLM. Dan pada hari itu teman saya itu sampai di rumah saya, dan langsung saya tawarkan tidur di kamar kosong, tempat saya menyimpan produk, komputer, printer, dan semua alat kerja saya. Baunya memang seperti obat gosok, dan teman saya bilang, wah, kamu gagal bisnis MLM, sekarang jualan obat gosok. Itu namanya penghemat BBM. Saya nggak terima. Dia bilang, ya sudah, aku minta. Saya suruh dia botolin sendiri dari jerigen, dari gembes-gembes 35 literan, sambil bilang, jangan banyak-banyak, itu dagangan. Besoknya teman saya ke Jogja di sebuah pertemuan MLM, bertemu teman-teman lama lainnya. Begitu sampai di tempat parkir, dia minta semua orang yang dia kenal untuk buka jok motor dan langsung ditetesin satu-satu. Nggak tahu juga takarannya itu seberapa. Ya intinya sedikit ngawur aja ditetes. Berapa orang itu bingung dan geleng-geleng kepala. Ada juga seseorang yang ngomel-ngomel. Besoknya dia terima berapa telepon menanyakan cairan itu. Teman saya ketakutan, khawatir motor-motor yang ditetesin pada saat itu rusak atau jebol mesinnya. Tapi ternyata mereka bilangnya begini, semalam itu cairan apa? Motorku pagi-pagi jadi gampang di starter. Biasanya sampai keringetan, gak mau hidup. Pulang dari acara kemarin motorku enteng banget. Kamu kasih apaan?
Ternyata responnya bagus-bagus, dan teman saya kejar saya terus untuk membuka perusahaan MLM dari produk saya. Jelas, langsung saya tolak. Saya tahu nanti harus bertopeng lagi, pura-pura kaya lagi, dan di panggung lagi. Saya capek dengan kehidupan bertopeng. Bukan Mas Ariel Peter Pan ya, bukan. Ini seperti kayak di depan orang itu harus terlihat kayak sukses, terlihat sudah mencapai apa yang diinginkan. Tapi sebenarnya itu cuman angsuran, cuman kredit yang dikasih oleh pihak pembiayaan atau pihak leasing. Dan kembali lagi ke pembahasan, dengan sabar dia temui saya lagi dan bernegosiasi. Kamu pengennya bisnis apa? Dan saya bilang, jualan biasa saja. Gak mau jadi MLM lagi, berpura-pura kaya, bertopeng. Ya sudah, akhirnya teman saya menyanggupi. Oke, kita jualan biasa. Sistemnya tetap MLM. Cara jalannya aja yang kita jualan. Product oriented, bukan member oriented. Saya jadi mikir, tapi belum saya iyain. Beberapa hari kemudian teman saya menelpon, dia mau ketemu dengan beberapa teman di salah satu resto di Salatiga. Dia minta saya datang dan presentasikan produk saya. Dia bilang ada 200 orang yang dia undang. Dan pada akhirnya sampai di sebuah resto di Salatiga yang katanya teman saya itu ada 200 orang ya. Wah, banyak banget, saya mikir. Tapi ya sudahlah, yang penting produk saya ada yang mau lihat demonstrasinya. Sambil menginjak anak tangga menuju ruang pertemuan, hati saya berdegup kencang, deg-degan, penasaran, mikir gimana sih nanti supaya ini presentasi bisa sukses dan terlihat bagus. Ketika masuk ruangan, justru malah sepi banget. Cuman ada sekitar 11 orang, termasuk teman saya dan saudaranya. Lah, katanya 200 orang. Dan saya bilang, teman saya mengalihkan perhatian. Udahlah, yang penting kamu ngomong. Merasa dijebak, saya tetap jelaskan produk saya sambil gak niat gitu. Dan ketika demo saya bakar produk saya, api menyala dan beberapa orang kaget. Mereka tiba-tiba berdiri dan salah satu menghampiri saya. Dia bilang, "Mas, Salatiga itu saya yang pegang ya. Ini 15 juta saya kasih cash. Tolong sediakan produknya besok." Ya, ini termasuk hal yang gila. Cuma bakar cairan dapat 15 juta. Akhirnya terjadilah kesepakatan dengan teman saya untuk bikin usaha bersama. Dan dengan produk saya, tapi saya bilang di awal, saya nggak mau aktivitas fokus rekrut member. Setiap apapun yang saya lakukan, saya hanya menjual produk. Kalau mau jadi member, niat jualan, ya silahkan. Dia pun menyetujuinya, dan mulailah dengan uang awal 15 juta tersebut. Saya bikin produk lebih banyak, merek baru, dan
mempersiapkan perjalanan untuk bikin pertemuan kecil di Jogja, Kediri, dan di Surabaya. Beneran, setelah saya sewa mobil dan keliling ke kota-kota tersebut, saya dapat uang 45 juta. Sampai di Salatiga, saya urus izin, bikin web, dan memproduksi lebih banyak lagi, serta menyewa ruko buat dibikin untuk kantor pusat. Kami mulai dengan 1 orang karyawan saat itu, dan bertambah setelah beberapa minggu kemudian. Saya jalankan pola yang sama ke berbagai kota, memperkenalkan produk, dan selalu saja banyak yang menerima dengan cara saya demonstrasikan produk tersebut. Dan pada akhirnya produk tersebut semakin banyak diterima oleh masyarakat dan semakin banyak peminatnya. Saya tambah gencar lagi melakukan perjalanan Jogja, Kediri, Blitar, Surabaya, Makassar, Kendari, Polewali Mandar, Batam, Medan, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tegal, Pekalongan, dan banyak lagi kota-kota yang saya kunjungi. Dalam 1 bulan saya bisa melakukan 14 penerbangan hanya untuk memperkenalkan produk ini. Segala bentuk promosi, baik koran maupun radio, saya gencarkan. Biaya-biaya murni saya putar dari keuntungan penjualan sebelumnya. Bulan Maret 2014, tepatnya sekitar 5 bulan setelah saya menemukan cairan ini, total saya mendapatkan omset 1,6 miliar. Kami juga menjadi sponsor tim racing pada saat itu. Ya, awalnya saya tolak peluang tersebut, tapi pada akhirnya peluang tersebut menghasilkan omset yang cukup besar untuk pertama kali di dalam hidup saya.